Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Dan ini adalah hari puasa pertama di tahun 2022. Maksudnya hari Ramadan yang pertama gitu ya, di tahun 2022. Selamat berpuasa teman-teman. Dan di video kali ini saya mau ngebahas kira-kira kamera mana yang paling cocok untuk dijadikan webcam teman-teman. Secara kasar kita bisa jawab yang ini bang, yang Logitech C270 HD webcam daripada yang Kogan 4K Ultra HD. Ya jelas ya, karena yang ini kan memang spesial untuk webcam dan yang ini adalah untuk action cam teman-teman. Meskipun di awal jawaban kita adalah yang ini, yang Logitech, tapi keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan teman-teman. Kalau untuk yang Kogan ini spesifikasinya adalah, saya cari di internet dulu karena kotaknya saya lupa taruh di mana teman-teman. Kogan action cam ya. Spesifikasi. Spesifikasinya jelas di sini saya nemuin. Nih. Teman-teman, resolusi dari kamera Kogan itu 16 megapiksel. Kemudian wide angle-nya tuh 173 derajat. Kapasitas baterainya 90 menit dan frame rate-nya bisa sampai 120 fps. Kita kembali lagi ke sini. Wide angle atau yang biasa kita sebut FOV atau DFOV itu yang bakal kelihatan berbeda banget teman-teman. Kalau misal kita lagi ngerekam, pakai Kogan 4K Ultra HD dengan FOV sebesar 173 derajat, gambar yang bakal ditangkap itu bakal luas banget dan hasilnya adalah melengkung. Jadi kalau misal kita lagi nyuting tiang lampu atau tiang listrik atau dinding rumah gitu ya, pakai Kogan 4K Ultra HD ini, dia bakal melengkung gambarnya. Nah, beda dengan yang Logitech ini teman-teman. Kalau yang Logitech ini di FOV-nya adalah ya, di sini kita bisa ngelihat 55 derajat di FOV. Teman-teman, 55 derajat. Ini kalau misal kita pakai buat ngerekam, gambar yang bakal diterima itu nggak seluas Kogan yang 173 derajat, karena yang Logitech ini cuma 55 derajat. Dan kalau misalnya gambar yang ditangkap sama Logitech itu tetap bagus, bedanya dia nggak melengkung seperti gambar yang diterima oleh kamera Kogan teman-teman, gitu ya. Kekurangannya masing-masing ya, karena kalau misalnya action cam memang untuk menangkap segala objek yang ada di depannya sampai sekitar 173 derajat itu bisa ditangkap semua sama Kogan. Kalau misalnya Logitech kita taruh di atas laptop atau di layar monitor, itu yang kesyuting ya cuman muka kita, badan yang jaraknya kurang lebih disesuaikan sama
jarak dari kamera webcam inilah teman-teman. Dan dinding yang misalnya sempat ke syuting pakai Logitech C270 HD webcam ini, dia nggak bakal kelihatan melengkung gitu, kelihatan flat sama kayak kamera handphone teman-teman. Perbedaan yang lain lagi ya, untuk frame rate-nya, untuk frame rate di Kogan ini bisa sampai 120 fps teman-teman, tapi khusus untuk slow motion aja ya. Ya untuk slow motion tuh bisa sampai 120 fps. Tapi kalau misalnya mau yang frame rate yang lebih tinggi lagi, kita bisa menggunakan 60 fps. Itu untuk file MP4 teman-teman. MP4 60 fps gitu ceritanya. Jadi bisa kebayang ya, kalau misalnya kita pakai kamera ini, kita ngerekam di 60 fps dengan kapasitas memori sebesar 32 GB misalnya, itu 15 menit aja udah penuh 32 GB teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ngerekam setengah jam, ya kita perlu 64 MB. Itu pun memory card yang kita gunakan harus memory card yang bagus, karena kalau misalnya lambat memory cardnya atau kualitasnya yang rendahan, nanti dia bakal ada yang hilang kerekam teman-teman, atau bisa jadi ada efek-efek yang nggak jelas gitu, filenya tuh bisa jadi rusak gitu loh kalau misalnya kita rekam menggunakan Kogan. Dan memory card yang kita pakai itu memory card yang murahan, apalagi yang abal-abal yang dijual di online shop itu, yang 500 GB atau 1 TB harganya 30.000, itu pasti nggak bisa dipakai di sini teman-teman. Baterainya tahannya 90 menit, ya lumayan lah kalau misalnya cuma untuk jalan dari satu tempat ke tempat tertentu. Tapi 90 menit itu waktu yang sangat singkat untuk kita bikin konten teman-teman. Sebetulnya kurang cocok sih ya, mending pakai GoPro kalau menurut saya ya, yang minimal baterainya bisa tahan 5 jam lah gitu. Memang sih kalau untuk action cam kayak gini kita pakainya ya ala kadarnya aja, nggak terlalu banyak fasilitas yang diunggulkan sama dia. Kamera Kogan ini bisa digunakan juga untuk webcam teman-teman. Kita tinggal colokin casnya, terus kita colokin, ini kan pakai USB 2 ya, kita colokin casnya, terus kita tinggal colokin ke PC atau laptop. Habis itu dia tinggal kita pakai untuk webcam, dan hasilnya bagus teman-teman. Gambar yang dihasilkan oleh Kogan 4K Ultra HD ini, gambarnya tuh bagus banget, bener-bener bagus teman-teman. Gambarnya itu keren lah, kayak warna lah gitu. Beda sama yang Logitech C270 HD webcam. Gambar yang dihasilkan juga bagus teman-teman, bagus banget. Cuman kalau misalnya dibandingkan sama Kogan masih kalah gitu ya. Memang peruntukannya beda sih. Kalau yang ini kan biasanya dipakai di alam, dan alam itu warnanya banyak banget, dan dia memang dikondisikan untuk menangkap semua warna itu. Kalau untuk Logitech ini kan enggak ya, paling yang ditangkap itu baju kita, warna kulit kita, dan segala apa yang ada di depan komputer saat itu, karena fungsinya kan untuk webcam. Teman-teman, perbedaan dari resolusi gambarnya ya sekarang. Kalau yang Kogan yang ini bisa sampai 4K teman-teman, bisa sampai 4K, jadi gede banget. Kalau misalnya kita nggak punya peralatan untuk ngedit 4K, jadi kita bisa ngerekam pakai Ultra HD MP4 ya, itu pun filenya udah gede banget, apalagi pakai 4K. Kalau pakai MP4 aja kita cuman bisa ngerekam 15 menit di memory card berkapasitas 32 GB, apalagi pakai 4K. Untuk 32 GB itu cuman berapa menit gitu, mungkin 1 menit atau 5 menit kali ya. Saya pernah ngerekam pakai 4K, cuman saya nggak bisa putar filenya di PC atau di laptop karena memang nggak mendukung untuk file 4K teman-teman.
Dan kalau misalnya Kogan ini kita bisa pakai untuk bikin konten di PC menggunakan software OBS Studio. Enaknya filenya jadi kecil karena file dari OBS Studio kan MKV ya. Dan itu seingat saya MKV sih. Itu filenya lebih kecil daripada MP4. Nanti kita tinggal remix recording, nanti jadi MP4 dia. Baru enak kita pakai. Filenya tuh kualitasnya bagus ya kalau pakai MP4. Begitu juga dengan Logitech ini teman-teman. Logitech ini kalau misal kita gunakan untuk bikin konten langsung dari PC, ngerekam langsung dari PC gitu, ngerekam diri kita lagi ngobrol atau lagi webinar gitu misalnya, itu file yang bakal kita dapetin juga tetap sama ya, karena instruksi untuk mengeluarkan file itu kan bukan dari kameranya kalau digunakan untuk webcam ya, tapi dari softwarenya. Kalau pakai software OBS Studio, filenya tetap jadi MKV dan filenya itu gede. Filenya itu maksudnya kecil banget dengan durasi yang panjang gitu. Misalnya 1 jam itu durasinya cuma berapa puluh megabyte gitu. Dan nanti tinggal kita remix recording, berubah nanti dia jadi MP4 dan kualitasnya jadi bagus teman-teman. Tanpa kita harus ngerekam file video yang formatnya langsung MP4 dan pasti hasilnya besar banget gitu kapasitasnya. Kekurangan dari sekarang saya random aja teman-teman nunjukin kekurangan dan kelebihannya, enggak saya kasih manajemen yang pas banget gitu. Biasanya kan kita bahas dulu kelebihan dan kekurangannya gitu. Ini enggak, ini seingat saya aja gitu. Teman-teman kalau misalnya untuk Kogan itu kan bisa sampai di 120 fps dan bisa sampai 4K, bisa sampai HD. Dia 1920 sampai 1080 pixel. Nah, kalau untuk webcam C270 Logitech ini dia cuman bisa merekam di maksimal pixel sebesar 720 pixel teman-teman, dengan frame rate sebanyak 30 frame per second. Jauh ya, memang harganya beda sih. Kalau sekarang harganya sama teman-teman. Kalau dulu ya ini saya beli 700.000 rupiah, itu sekitar tahun 2000 berapa ya, 2016-2017 gitu. Sekarang 2022 dan Logitech ini harganya 270 ribuan. Nah, yang Kogan yang ini sekarang harganya berapa? 300 ribu teman-teman. Bahkan ada yang jual 200 ribu. Untuk cari yang asli atau yang palsu sama aja teman-teman. Saya rasa sama aja. Kualitasnya tergantung dari memory card yang kita pasang. Kayak gitu ya. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana. Saya pakai Kogan ini untuk ngevlog juga di channel yang satu lagi. Yang ini untuk bikin konten. Seandainya nggak perlu banyak gerak, nggak perlu mobile, saya pakai yang Logitech. Memang sih 720p. Tapi kan ini cuman untuk rekam objek-objek tertentu aja, nggak perlu lebar banget, besar frame-nya teman-teman, gitu ya. Jadi gitu deh video kali ini. Semoga teman-teman ada gambaran kalau misalnya mau beli kamera untuk bikin konten atau untuk kebutuhan webinar kalian bebas memilih ya, dengan budget yang kita sesuaikan dengan isi kantong kita gitu. Dengan budget di bawah 500.000 kita udah bisa beli kamera sekarang ini. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk yang belum. Terus membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.